Perkenalkan, nama lengkap saya Meriana Bulu, NIM 2019-310028. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah riset operasi dengan judul Teori Antrian. Yang pertama, teori antrian adalah teori model yang menyangkut studi matematis dari antrian-antrian atau baris-baris penungguan. Formasi baris-baris penungguan merupakan sesuatu yang biasa terjadi apabila kebutuhan akan suatu pelayanan melebihi kapasitas yang tersedia untuk menyelenggarakan pelayanan tersebut. Yang berikut, proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan ke suatu sistem antrian, kemudian menunggu dalam antrian hingga pelayan memilih pelanggan sesuai dengan disiplin pelayanan, dan akhirnya pelanggan meninggalkan sistem antrian setelah selesai pelayanan. Yang berikut, unsur-unsur model antrian. Yang pertama, pola kedatangan adalah banyaknya kedatangan pelanggan selama periode waktu tertentu. Pelanggan dapat datang secara individu maupun kelompok, namun jika tidak disebutkan secara khusus, maka kedatangan terjadi secara individu. Kedatangan dapat beragam pada suatu periode waktu tertentu, namun dapat juga bersifat acak, di mana kedatangan pelanggan tidak bergantung pada waktu. Yang berikut, pola kepergian adalah banyaknya kepergian pelanggan selama periode waktu tertentu. Pola kepergian biasanya dicirikan oleh waktu pelayanan, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh seseorang pelayan untuk melayani seorang pelanggan. Waktu pelayanan dapat bersifat determinis atau berupa suatu variabel acak dengan distribusi peluang tertentu. Yang berikut, notasi dalam sistem antrian. P sama dengan jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu. P sama dengan jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu. PO sama dengan probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. P tingkat intensitas fasilitas pelanggan. Yang berikut, karakteristik kedatangan atau masukan sistem. Yang pertama, ukuran populasi. Merupakan suatu konsumen yang dilihat sebagai populasi tidak terbatas atau terbatas. Populasi tidak terbatas adalah jika jumlah kedatangan atau pelanggan pada sebuah waktu tertentu hanyalah sebagian kecil dari semua kedatangan yang potensial. Sedangkan populasi terbatas adalah sebuah antrian ketika hanya ada pengguna pelayanan yang potensial dengan jumlah terbatas. Yang berikut, perilaku kedatangan. Perilaku setiap konsumen berbeda-beda dalam memperoleh pelayanan. Ada 3 karakteristik perilaku kedatangan, yaitu pelanggan yang sabar, pelanggan yang menolak bergabung dalam antrian, dan pelanggan yang membelot. Yang berikut, pola kedatangan. Menggambarkan bagaimana distribusi pelanggan memasuki sistem. Distribusi kedatangan terdiri dari constant arrival distribution dan arrival pattern random. Constant arrival distribusi adalah pelanggan yang datang setiap periode tertentu, sedangkan arrival pattern random adalah pelanggan yang datang secara acak. Yang berikut, faktor penting dalam melakukan analisis terhadap sistem antrian. Yang pertama, laju kedatangan dan laju pelayanan adalah rata-rata jumlah kedatangan pelanggan ke suatu fasilitas pelayanan selama periode waktu tertentu, sedangkan laju pelayanan P adalah rata-rata jumlah pelanggan yang dapat dilayani selama periode waktu tertentu. Yang berikut, distribusi waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan. Waktu antar kedatangan adalah waktu kedatangan antara pelanggan satu dengan pelanggan berikutnya. Waktu pelayanan adalah lamanya waktu yang dibutuhkan pelanggan secara mendapatkan pelayanan. Yang berikut, mekanisme pelayanan. Menurut Lieberman tahun 2008, mekanisme pelayanan meliputi jumlah fasilitas pelayanan dan jumlah
jalur pelayanan pada setiap fasilitas pelayanan. Yang berikut, disiplin pelayanan. Disiplin antrian. Yang pertama, disiplin antrian adalah aturan di mana pelanggan dilayani atau disiplin layanan yang berisi urutan di mana pelanggan menerima layanan. Terdapat 4 bentuk disiplin layanan yang umumnya digunakan. Yang pertama, First Come First Service atau FCFS, atau First In First Out atau FIFO. Artinya pelayanan didahulukan kepada pelanggan yang lebih awal datang atau mempunyai nomor antrian lebih kecil. Yang berikut, Let's Come First Service atau LCFS atau Let's In First Out atau LIFO. Artinya pelayanan didahulukan kepada pelanggan yang lebih akhir datang. Yang berikut, Service in Random Order atau SIRO atau Random Selective for Service atau RRS. Artinya pelayanan dilakukan kepada pelanggan dengan pemilihan secara acak. Yang berikut, Priority Service atau PS. Antrian jenis ini akan lebih dulu memberikan pelayanan ke orang-orang yang dianggap prioritas. Misalnya, di rumah sakit akan mendahulukan orang yang memiliki penyakit kronis untuk dilayani terlebih dahulu. Yang berikutnya, proses kedatangan dan kepergian. Pola kedatangan. Menurut Wagner tahun 1972, 840, pola kedatangan adalah pola pembentukan antrian akibat kedatangan customer dalam selang waktu tertentu. Pola kedatangan dapat diketahui secara pasti atau berupa suatu variabel acak yang distribusi peluangnya dianggap telah diketahui. Jika tidak disebutkan secara khusus, customer datang secara individu ke dalam sistem antrian. Pola kepergian. Pola kepergian adalah banyak kepergian customer selama periode waktu tertentu. Pola kepergian biasanya dicirikan oleh waktu pelayanan, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh seorang pelayan untuk melayani seorang customer. Yang berikut, ukuran efektivitas sistem antrian. Yang pertama, ukuran keefektifan suatu sistem antrian dapat ditentukan setelah probabilitas steady state diketahui. Ukuran-ukuran keefektifan sistem tersebut antara lain: 1. Nilai harapan banyaknya customer dalam sistem antrian. Yang kedua, nilai harapan banyaknya customer dalam antrian. Yang ketiga, nilai harapan waktu tunggu dalam sistem antrian. Yang keempat, nilai harapan waktu tunggu dalam antrian. Sekian presentasi UAS dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.